Shalom, salam keajaiban. Hari ini kita mau bicara saudara tentang pertanyaan Tuhan. Di mana engkau? Hari itu Tuhan berjalan-jalan saudara, dan dia sangat rindu ketemu dengan Adam. Saudara, dia sangat rindu saudara untuk bicara dan ngobrol dengan Adam. Saudara, dan dia cari Adam di mana? Saudara, dan ayatnya berkata di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu itu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman itu. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Apakah dia tidak bisa, saudara, untuk berkata, saya mau pakai penglihatan super saya, dan kemudian dia berkata, "Adam, kenapa kamu sembunyi di situ?" Tetapi dia bertanya, saudara. Dia bertanya, "Di mana engkau?" Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mau ada sebuah perjumpaan dengan kita karena terpaksa. Dia tidak pernah mau, saudara, bahwa orang-orang datang ke kebaktian karena memang hari Minggu dan tidak ada sesuatu kerinduan. Saudara, dia tidak mau, saudara, bahwa kita ini seringkali, saudara, melayani hanya karena kita bertugas dan dijadwal. Tetapi tidak ada sebuah passion di dalamnya. Tidak ada sebuah gairah di dalamnya. Saudara, kita mungkin sudah tidak memikirkan, tidak mendoakan lagu apa yang kita mau nyanyikan. Saudara, tidak ada sebuah, saudara, sukacita berkata seperti yang Daud berkata, "Aku berlari mendahului banyak orang untuk ada di rumah Tuhan." Berapa banyak dari kita? Beberapa hari yang lalu kami merayakan sebuah acara, dan saya kaget, saudara. Acara dimulai jam 7, saudara, dan jam 4 pagi beberapa orang sudah datang. Mereka berkata, "Karena kami tidak mau untuk ketinggalan. Karena kami mau ada di paling depan. Karena kami mau untuk menantikan Tuhan. Kami tidak mau pada waktu Tuhan datang kami terlambat." Sekali lagi, adakah itu masih ada dalam hidup kita? Adakah kita masih sangat bergairah pada waktu kita membaca Alkitab? Adakah kita masih sangat bergairah pada waktu kita belajar hal-hal baru? Apakah kita masih sangat bergairah pada waktu kita juga ke kantor? Apakah kita masih bergairah bertemu dengan anak-anak kita dan suami dan istri ada dalam sebuah cinta yang bergelora? Ataukah kita sudah kehilangan itu? Sehingga harus orang bertanya, "Di manakah engkau?" Tetapi yang kedua, saudara, seringkali hati kita berbeda dengan tubuh kita. Mungkin kita ada di kebaktian, tetapi hati kita melayang-layang di tempat golf. Mungkin, saudara, kita sedang pelayanan, tetapi hati kita, saudara, ada di tempat makan. Dan kita berkata, "Sapan ini selesai karena saya pengen makan-makan bersama teman saya." Saudara, dan saat itu saya rasa Tuhan bersama dengan para malaikat berkata, "Di mana engkau?" Tuhan mau berkata, "Di mana hatimu, nak? Di mana engkau?" Saudara, dan hari ini Tuhan juga mau bicara satu lagi. Pada saat orang-orang berkata keadaan sedang semakin buruk, apakah kita berdiri untuk berdoa buat bangsa dan negara? Apakah ada gereja yang masih menaikkan puji-pujian untuk menahan semua kekuatan musuh? Saudara, Alkitab berkata di dalam Mazmur 149 bahwa dengan puji-pujian kita bisa merantai, saudara, semua roh. Mungkin ada roh ketakutan, roh pemberontakan, roh kemarahan, dan itu bisa diikat dengan puji-pujian. Saudara, di dalam Alkitab juga berkata, pada waktu pujian dinaikkan, saudara, itu membersihkan atmosfer. Apakah kita hari-hari ini sungguh-sungguh berjaga? Atau Tuhan berkata, "Di mana engkau?" Tidak adakah orang yang mempertahankan negeri? Di mana para imam yang menaikkan korban? Di mana para penyembah yang memberikan cinta dan pengabdian?
di mana para tentara yang berperang melawan kuasa dan rencana-rencana buruk, di mana para pendoa syafaat yang meratapi jiwa-jiwa, di mana para penginjil yang mulai turun dan berkata dan mengabarkan Injil, di mana mereka yang tahu dan mau pergi ke suku-suku terasing dan memberitakan kabar keselamatan. Tapi juga di mana para donatur, orang-orang yang kaya, yang mau untuk uangnya untuk mendirikan sekolah di pedalaman. Di mana saudara, orang-orang yang Tuhan berikan sangat banyak, yang mau membagikan uangnya untuk para anak jalanan. Di mana ibu-ibu yang mau merangkul mereka yang yatim piatu. Saudara, sebuah data berkata ada lebih dari 1.000 anak yang kehilangan orang tuanya selama masa pandemi. Di mana kita? Apakah kita bisa mengasihi mereka? Apakah kita mau mengangkat mereka? Apakah kita mau setidaknya ambil waktu 1 hari dalam seminggu untuk mengajak mereka, saudara, bermain dan ngobrol? Di mana engkau? Ini sebuah seruan dari pihak Tuhan. Ini sebuah cerita dari hati Tuhan. Di mana para pahlawan, di mana para pembisnis, di mana orang-orang guru-guru yang mau mengajar. Dan saya berharap kita menjawab. Saya berharap kita menjawab seperti Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Atau kita menjawab seperti Abraham, Hineni, here I am. Apa tugas yang kau beri? Saudara, atau kita menjawab, siap. Seperti Nuh pada waktu diminta untuk mendirikan atau membuat sebuah bahtera. Ataukah kita akan seperti Yunus yang terus lari, saudara. Saudara, dan pada waktu Yunus lari, kita tahu akibatnya. Dia ditimpa badai. Dan ada banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang lari dari hidupnya. Kenapa? Dari destiny, dari panggilannya. Dan tiba-tiba dia ditimpa badai. Saya mau bersaksi tentang seseorang. Dia seorang yang punya panggilan dan destiny untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi kemudian ada seorang gadis yang sangat cantik menawarkan saudara untuk menjadi istri, tetapi juga untuk memberikan kepada dia kesempatan menjadi manajer di sebuah pabrik. Saudara, dan dia berpikir ini adalah sesuatu tawaran yang luar biasa. Tapi sejak hari itu dia tidak lagi menyembah, dia tidak lagi mengajar, dia tidak lagi keliling, dia tidak lagi turun ke jalan-jalan. Saya tahu ada sebuah kekosongan, saudara, dan saya tahu hati Tuhan yang terus berkata, di mana engkau? Di mana engkau? Saudara, dan tiba-tiba bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Saudara, hidupnya mulai ditimpa dengan berbagai-bagai badai. Saudara, dia mulai mengalami perpecahan dengan istrinya. Kemudian pabriknya mulai mengalami, saudara, kesulitan ekonomi. Kemudian anaknya lahir, saudara, dan anaknya punya kegangguan bipolar. Yang teriak-teriak marah-marah. Saudara, dan dia berkata, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Hari itu saya berkata, bukan Tuhan. Tetapi pada waktu engkau tidak berdiri pada tempatmu, iblis dengan mudah menyerangmu. Bukan Tuhan. Tetapi pada waktu engkau tidak tinggal di dalam tudung, iblis begitu mudah untuk mengirimkan semua pasukan-pasukannya untuk menyiksa dan menghancurkan. Saudara, singkat cerita, dia mulai kembali menyembah. Dia mulai kembali melayani walaupun dia tetap jadi manajer. Saudara, dia mulai kembali, saudara, saat teduh. Dia mulai bangun jam 4 pagi. Dan dia mulai, saudara, menaikkan, saudara, doa-doa syafaat. Dan dalam waktu singkat Tuhan memulihkan hubungan keluarga. Hubungan, saudara, dengan istrinya. Masalah ekonomi, tapi yang ajaib. Walaupun tidak cepat, tapi perlahan-lahan anaknya sembuh. Sekali lagi, Tuhan sangat merindukan kita. Tuhan berkata, di mana engkau? Biarlah kita berdiri pada tempat kita. Biarlah kita berdiri pada panggilan kita. Biarlah kita terus menaikkan doa.
Biarlah kita terus berperang. Jangan sampai tempat itu kosong dan menimbulkan keuntungan bagi si jahat. Di mana kita? Di mana hati kita? Biarlah kita merenungkannya.